Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau jelasin tentang eh, kurva S. Nah, untuk kurva S, kalian itu harus bikin tabel kayak gini. Di sini ada jenis pekerjaan, di sini nilai pekerjaannya, durasi pekerjaan, ini bobot, terus ini timeline proyeknya. Untuk tugas besar kalian, aku udah tanya ke dosen, itu timelinenya 6 bulan. Nah, fungsinya kurva S ini buat ntar kalian dapat predecesornya. Terus setelah itu kalian bisa buat MS project-nya. Nah, untuk progres pertama ini aku buat kurva S-nya dulu. Karena gampang buat kurva S, jadi aku kasih waktu 2 atau 3 hari paling. Nanti aku bikin assignment di Google Classroom-nya. Nah, langsung aja ini. Pertama kalian buat kayak gini dulu. Terus kalian isi nih jenis pekerjaannya sesuai sama proyek kalian. Nah, yang diisi itu bukan yang diuraikan ini, tapi yang udah rekapnya. Nah, yang diisi jadi ininya, seperti ininya. Jadi kalian isi, kalian pindah sini. Yang pertama ada, jadi kan pekerjaan persiapan judulnya. Terus bawahnya ngikutin ini pekerjaan teknis, terus B lagi pekerjaan tanah dan fondasi. Terus ini pokoknya ikutin ini ikutin ini. Terus kalian taruh nilai pekerjaannya. Pekerjaannya sesuai ini kalian udah dapat. Kalian dapatnya berapa sesuai ini. Terus kalau udah kalian tinggal cari bobot pekerjaannya. Bobot pekerjaannya tuh gampang nih rumusnya. Tinggal nilai pekerjaan tersebut, misalnya ini galian fondasi batu kali. Ini time schedule untuk kurva S-nya aku dari pekerjaan bangunan rumah. Jadi simple dia. Sebenarnya sama aja sama yang punya kalian. Nah, ini aku ambilin dari tugasku tahun kemarin. Nah, ini rumusnya buat bobot itu pekerjaan yang mau dicari dibagi sama jumlah total nih, total semuanya. Terus dikali 100%. Dapatlah segini. 0,77%. Nah, ini kalian kan cari semua. Syaratnya hasilnya ini harus 100%. Kalau ya hasilnya ini lebih, kan misalnya ada pembulatan. Syaratnya kurva S ini harus 100 dan ini harus 100. Syaratnya ini sih, ini harus 100. Tapi biasanya kan sebelum ininya harus 100 nih jumlahnya. Ini harus 100%. Nah, terus setelah kalian dapat bobotnya per pekerjaan, terus kalian untuk ini durasi satuannya minggu. Karena di sini kan nih bulan kan satuannya minggu. 1 bulan ada 4 minggu. Nah, cara nentuin durasinya ini karena kalian nggak dapat produktivitas pekerjaannya, kan harus dapat produktivitas nih, buat biar kalian dapat durasi mingguannya. Atau enggak biasanya dari pengalaman si kontraktornya. Nah, untuk kasusnya ini kalian nggak usah pakai produktivitas, jadi biar cepat langsung tentuin sendiri durasinya. Cara nentuinnya jangan juga langsung sembarangan gitu, jadi dilihat dulu. Misalnya pekerjaan apa nih? Nah, kalian lihatnya dari di sini buat nentuinnya. Ini pekerjaan non teknis. Pekerjaan non teknis itu ada pagar proyek, direksi kit, listrik dan air. Nah, kira-kira ini bisa dikerjain dalam
2 minggu sampai 3 minggu kayak gitu. Terus pekerjaan teknis pembersihan lokasi, pengukuran, pemasangan bopleng, sewa alat ini bisa dikerjain kira-kira 1 minggu. Terus pekerjaan tanah, ini galian tanah fondasi, galian tanah sloof ini, kan misalnya galian tanah fondasi seminggu sendiri, tanah sloof juga seminggu sendiri misalnya. Terus nguruk kan biasanya terakhiran. Rabat beton nih misalnya, ini seminggu, terus ini seminggu berarti berapa? Misalnya buat pekerjaan tanah itu 6 minggu atau 7 minggu gitu. Karena kan rabat beton sama ini urukan pasir itu kan dikerjainnya sambil ngerjain sloof kan, nih pekerjaan sloof. Jadi pekerjaan misalnya gini. Jadi pekerjaan tanah nih, jalan, pekerjaan sloof mulainya di sini. Jadi nggak kayak gini. Kan kalau yang sebelumnya tuh misalnya gini, mulai gini. Nah, kayak gini contohnya. Ini kan tunggu pekerjaan galian batu kali selesai baru footlet mulai. Cuman kalau yang pekerjaan tanah tadi sama sloof, dia tanahnya mulai belum selesai tapi sloofnya udah jalan kayak gitu. Karena dia kan sebelum sloof harus ada ini kan rabat beton urukan baru dibikin sloof gitu. Karena ini urukan tanah kembalinya terakhir gitu. Nah terus durasinya sesuai kalian. Terus kembali lagi ke kaliannya sendiri. Terus lanjut lagi di pekerjaan fondasi. Ini juga kan harus ada rabat betonnya juga kan, sama sloofnya juga. Pokoknya kalian nentuin durasinya itu harus ngelihat juga dari detailnya ini, detail pekerjaannya. Pekerjaan tanah detailnya apa, pekerjaan fondasi detailnya apa. Jadi nggak ngawur nentuinnya. Nah untuk kolom ini biasanya kalau di lapangan itu bisa dilepas. Ini buat saran buat kalian, buat tambahan. Kalau kolom itu bisa dilepas 1 minggu, 1 minggu. Backcastingnya bisa dilepas 1 hari setelah pengecoran. Berarti misalnya persiapan pemasangan backcasting kolom itu seminggu atau misalnya 5 hari pemasangan backcasting kolom 5 hari, terus pengecoran sehari, terus selesai pelepasan, berarti kalian bisa buat pekerjaan kolom ini satu minggu paling sedikit ya, paling sedikit 1 minggu. Tapi kalau di teori kan harus 28 hari. Nah, untuk pekerjaan balok ini pembuatannya backcastingnya biasanya seminggu. Terus biasanya kan bareng nih, pekerjaan balok sama plat ini bareng dibuatnya. Pekerjaan backcastingnya seminggu atau seminggu lebih. Terus nunggunya itu 2 minggu, 14 hari. Berarti minimal buat pekerjaan balok sama plat ini kalian harus spare waktunya itu 2 minggu atau lebih, 3 mingguan lah, 3 minggu gitu. Jadi untuk dua ini, untuk pekerjaan lantai 1 aja itu minimal kan 4 minggu. Nah ini pekerjaan tangga kan bisa kalian taruh ngerjainnya bareng pekerjaan balok plat atau dipisah lagi gitu. Itu terserah kalian. Pokoknya nanti totalnya itu harus 6 bulan total ininya. Harus dipasin.
nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Terus setelah kalian buat durasinya, kalian tinggal bagi tuh durasi, bobotnya kalian bagi sama durasi. Nah, untuk baginya itu maksudnya bukan dibagi 0,77 dibagi 2. Memang iya kok di awal ini aku gitu. Cuma nanti di pertengahan itu bisa nggak sama, misalnya contohnya mana ya? Wah, ini bagus banget ya sama. Nah, kalau yang ini kan benar-benar aku bagi rata sesuai ini ya. Misalnya 7,15 aku bagi 4. Nah, tapi kalian juga boleh kayak gini. Nah, contohnya gini. Ini soal ujianku dulu. Nah, ini kerjaannya kan. Terus waktunya, durasinya itu, ini durasinya nggak aku tampilin, harusnya ditampilin. Misalnya ini pekerjaan tanah, durasinya 3 minggu kan. Minggu kedua sampai minggu keempat. Itu 5,86 aku bagi 3 kan. Kan harusnya berapa tuh 5,6? 5,86. Harusnya per minggu kan 1,95. Cuman di sini aku bagi yang beda-beda nih. 1,17, 1,98, terus 2,73. Yang penting hasilnya tuh ini 5,86 ini. Itu kenapa aku bagi kayak gitu? Biar nanti hasil kurva S-nya tuh mulus kayak gini. Kalau kalian lihat ini tubesku dulu, nah itu kan hasilnya nggak mulus nih kurva S-nya. Kalau bisa dibikin yang mulus kurva S-nya. Gitu. Terus lanjut ke bentar. Nah, terus poinnya dibagi kayak gini. Nah, sambil kalian baginya itu buat biar tahu udah sesuai, udah bentuknya kurva S atau enggak, bawahnya kalian buat nih. Ini kan bobotku masih ini salah nih. Bobot mingguan. Bobot kumulatif. Ini enggak usah. Ini dulu aku banyak salah karena awalnya nggak tahu juga. Jadi sambil belajar juga. Nah, caranya kayak gini. Yang ini kan bobot mingguan. Kalian konekin. Ini semuanya ini aku konekin nih ke atas. Usam. Terus yang satunya bobot kumulatif. Kumulatif ini rumusnya tinggal yang sebelumnya, kumulatif sebelumnya ditambah mingguannya itu. Gini. Ini rumusnya gini. Nah, terus sambil kalian buat nih kurva S-nya. Cara buat kurva S yang diambil itu yang ini, yang bawah aja. Jadi gampang caranya, tinggal kalian blok. Terus kalian masuk di wait, ini.
terus ini jadi kurva S. Jadi selagi kalian setting ininya, bobotnya ini sambil kalian lihat kurva S-nya itu. Ini bakalan ngaruh banget nih. Kalau misalnya ya aku ini bikin dua deh. Misalnya jumlah dari atas ini 2. Tunggu di sini deh aku ganti. Ini bikin 2. Tuh, turun kan langsung ngaruh kan. Bikin 1. Tuh, turun banget. Itu jadi buat mantaunya biar cepat langsung kayak gitu. Kalau cara dari aku. Kalau bisa dibuat semulus, tapi ini kayaknya mulus dah. Lumayan kok. Nanti kan kalian ini dibuat ininya transparan. Jadi dibuat kayak gini. Nih. Ini sebenarnya transparan. Tinggal diubah, dimasukin di sini. Nah, kalau di stretch ke sini, oh ini mulus ding. Nanti kalau kalian bisa dibuat semulus ini. Biar bagus kurva S-nya. Terus kalau udah selesai, ininya udah 100%, ini harus 100%. Nah, kalau udah 100% dan jadi kurva S-nya, nah kalian buat ini predecessor-nya. Predecessor tuh ada 4. Kayak yang dia sudah jelasin Ibu Fitri di kelas. Jadi ada start to start itu kayak gini. Bentar. Start to start itu ini deh. Bawahnya aja biar nggak bingung. Nah, start to start itu misalnya ini pekerjaan A. Ini pekerjaan A. Pekerjaan B-nya mulainya juga bareng. Nih. Ini pekerjaan B. Nah, terus ada start to finish. Kalau start to finish itu, jadi misalnya ini pekerjaan A. Sorry, tadi saya scan-nya ke tutup. Nah, ini aku ulang. Jadi kan awalnya pertama tuh ada start to start. Start to start itu misalnya ini pekerjaan A, di sini pekerjaan B. Nah, ini mereka mulainya bareng nih. Mulainya bareng. Terus ada finish to start atau start to finish kayak tadi deh sama ini. Ganti dulu warnanya. Ada start to finish. Nah, start to finish itu berarti gini. Ini finish. Salah. Finish. Nah, itu gini. Ini A, ini B. Jadi jadi pekerjaannya itu mulainya
Yang pekerjaan A itu mulai setelah pekerjaan B finish. Jadi cara bacanya, yang ini tuh yang ini A, yang ini B, gitu. Yang ini A, yang ini B, yang ini A kan, yang ini B, gitu cara bacanya. Nah, terus ada lagi itu finish to finish, finish to finish. Itu mirip kayak start to start. Bentar. Nih. Ini A, ini B. Nah, pekerjaan A itu selesai saat pekerjaan B juga selesai. Finish to finish. Terus ada lagi itu finish to start. Finish to start. Nah, itu gini. Nah, ini B. Jadi artinya itu pekerjaan A selesai, baru pekerjaan B itu dimulai. Jadi pekerjaan B itu dimulai setelah pekerjaan A. Jadi cara bacanya pekerjaan A itu selesai, ini kan finish, selesai, baru pekerjaan B itu dimulai. Cara bacanya gitu. Nah, kalian pelajari dulu 4 ini. Kalau udah paham, baru kalian buat ini, predecessor. Predecessor itu pekerjaan setelahnya, kan ada successor sama predecessor. Cuman untuk apa namanya? Predecessor pekerjaan sebelumnya. Kalau successor pekerjaan setelahnya. Nah, untuk MS Project itu pakainya predecessor. Suksesornya nggak ada, pakainya predecessor. Nah, misalnya ini, di sini kenapa ada, nah di sini deh. Ini sama sih. Ini itu aku bikin kayak gini. Kan ini kan ada jaraknya, yang ini nggak ada jaraknya. Buat nanti langsung di copy paste ke MS Project-nya. Gitu. Nah, ini kenapa ada ini. Aku bikin SS kan, start to start. Galian tanah footplate 1 SS2. Itu berarti artinya, bentar. Ini connect ke pekerjaan 1. Berarti artinya kan 1 itu pekerjaan sebelumnya. Jadi galian tanah fondasi, galian tanah footplate ini dikonekin ke pekerjaan apa? Pekerjaan ke 1. Nah, ini penting nih. Kalian harus bikin ini dulu. Buat namanya yang depan ini. Gitu. Nah, galian tanah fondasi atau galian tanah footplate ini dia connect ke pekerjaan apa? Kayak pekerjaan 1 kan. Pekerjaan 1 terus start to start 2 ini 2 minggu. Jadi galian tanah footplate ini connect ke 1 start to start 2 minggu. Nah, jadi gini deh. Gambar. Ini pekerjaan 1. Terus galian tanah footplate itu pekerjaan 2 kan. Ntar lihat dulu durasinya berapa nih. Nah, galian tanah fondasi batu kali itu 2 minggu. Galian tanah footplate itu seminggu. Jadi misalnya ini minggunya ya. . 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
ini garis gini ya. Ini minggu 1, 2, 3. Itu tadi apa? Nah, 2 ya. Berarti kayak gini. Kan durasinya tadi yang kalian tanah footprint itu seminggu. Makanya 1 aja kotak di sini kan. Nah, jadi ini kan aku ninjaunya start to start. Kalau start to start, misalkan ini pengerjaannya kalian tanah footprint ini kalian desain di sini. Aku desain di tabel ini. Aku desain di tabel ini kan dia pekerjaannya setelah tanah footplate kan. Setelah fondasi batu kali kan tanah footplate. Nih, di minggu ketiga ya. Nah, jadi kan mulainya di minggu ketiga nih, sama udah kayak yang aku gambarin. Kan mulainya di minggu ketiga juga. Nah, tapi aku ninjaunya kan start to start. Nih, karena aku ninjau nih start to start. Nah, start to start itu kan harus gini. Nih, yang ditinjau ini berarti. Ini ketemu sama ini kan. Kalau misalnya ini ketemu sama ini, itu finish to start. Nah, kan aku ninjaunya ini ketemu ini. Berarti start to start plus 2. Kalau start to start aja itu dia harus langsung mulai. Kayak gini. Ini kan langsung mulai. Mulainya bareng. Karena ini mulainya 2 minggu setelahnya, makanya 1, karena ini pekerjaan 1. Oh ya, ini pekerjaan 1, ini tadi pekerjaan 2. Ini pekerjaan 2. Ini pekerjaan 1. Pekerjaan 1 start to start plus 2 karena mulainya di minggu ketiga. Bisa juga aku ganti jadi ini 1. Bisa juga aku ganti pakai finish to start tadi yang aku bilang. Nih. Ini kan finish to start. Oh, finish to start berarti tinggal 1 F S 0 atau 1 FS gitu doang. Bisa. Nah, bisa juga dibikin finish to finish. Kalau finish to finish, 1 finish to finish, 1. Karena kenapa? Misalnya finish to finish kan, berarti yang ditinjau itu ini ketemu ini. Nah, ini kan kalau finish to finish harus langsung mulai gini. Nah, finish to finish harus mulai gini kan. Ini harus mulai di sini kan. Ini harus langsung ketemu sama ini. Tapi sedangkan kan ini ada spend 1 minggunya dulu kan. Baru finish pekerjaan 2-nya. Jadi ditambah 1. Ya, 1 pekerjaan 1 finish ya connect pekerjaan 2 connect ke pekerjaan 1 finish to finish 1 gitu. Jadi kalian pelajarin dulu yang 4 ini, basicnya ini. Ini penting banget nih sebelum kalian masuk ke MS project-nya. Nanti kalau ininya belum paham, MS project-nya bakalan bingung. Nah, kalau udah kalian buat nih di semuanya ini. Nah, ini kenapa aku banyak SS-nya dulu aku nggak paham. Aku bingung sama 4 ini. Aku nggak mudeng kan. Jadi yang aku mudengin aja aku ambil start to start. Aku yang paling mudah yang start to start kan. Udah semuanya aku pakai start to start. Cuman di sini biar kalian juga bisa yang lain, aku wajibin yang kayak gini kayak aku gini nggak apa-apa. Banyak SS-nya, cuman minimal minimal ada 1 pekerjaan. Maksudnya gini.
kan ini ada 4, minimal 4-4-nya kepake lah. Jangan cuma satu, misalnya kan ini dari 20 pekerjaan. Nah, ada 4 pekerjaan yang pakai. Masing-masing punya satu pekerjaan ya. Jadi misalnya ada 20 pekerjaan, ada 17 pekerjaan pakai start to start, terus tinggal 3 kan. Nah, satu-satu deh SF-nya. Misalnya nih pekerjaan 1 sampai 17 pakai start to start, terus yang 18 pakai SF, terus yang 19 pakai FF, 20 pakai FS gitu. Kalau bisa lebih beragam lagi nggak apa-apa. Jangan pakai SS semua. Atau enggak misalnya 17 pekerjaan pakai FF, sisanya pakai yang ini yang belum terpakai. Pokoknya harus mix. Jangan cuma satu aja. Kalau kemarin aku nggak diwajibin kayaknya nih. Jadi aku pakai itu semua. Nih. Aku cuman ada 2 yang nggak pakai SS. Ini pakai SF, ini pakai SF. Jadi gitu. Sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.